Katakanlah usia saat ini 30 tahun dan berencana untuk bekerja sampai usia 55 tahun. Artinya masih ada 25 tahun lagi sebelum masuk usia pensiun. Nah, orang Indonesia rata-rata hidupnya sampai usia 75-85 tahun. Artinya dihitung dari usia pensiun masih ada waktu 20-30 tahun lagi. Nah, berarti bekerja selama 25 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup selama kira-kira 50 tahun. Nah, mungkin ketika masuk usia pensiun akan mendapatkan yang namanya pesangon ataupun uang pensiun, tetapi biasanya jumlahnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan income yang diperoleh ketika dia masih bekerja di masa produktif. Ketika orang masuk masa pensiun, itu biasanya akan terjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama ialah untuk orang-orang yang memiliki perencanaan keuangan yang kurang baik, maka ketika pensiun masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak jarang juga dia akan menyusahkan anak-anak ataupun keluarganya dan harus meminjam uang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kondisi yang kedua ialah untuk orang-orang yang sudah memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik, sehingga setelah masuk usia pensiun dia tidak perlu lagi bekerja dan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang seperti ini bisa pensiun dengan tenang. Nah, yang ketiga ialah untuk orang-orang yang sudah memiliki perencanaan keuangan yang sangat baik, sehingga di usia pensiun dia bisa pensiun dengan nyaman dan tenang tanpa perlu memikirkan untuk biaya hidupnya. Nah, Anda sendiri mau pensiun dengan kondisi yang seperti apa? Kebanyakan orang akan memilih untuk pensiun di kondisi yang nomor 3 ini. Tapi apakah selama ini dia sudah memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik untuk bisa mencapai kondisi ini? Karena justru pada kenyataannya masih banyak orang yang ketika masuk usia pensiun dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika orang dalam masa produktif, maka dia akan bekerja ataupun usaha dan mendapatkan yang namanya income. Nah, income ini yang nantinya akan dikelola. Nah, digunakan untuk apa saja? Yang pertama itu untuk biaya hidup. Nah, biaya hidup itu misalnya makan, ataupun pulsa, transport, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu untuk membayar cicilan-cicilan. Mungkin cicilan rumah, mobil, kartu kredit, dan lain-lain. Yang ketiga biasanya akan ditabung untuk contohnya untuk dana darurat. Lalu misalnya deposito ataupun dia investasi dalam bentuk misalnya investasi emas ataupun saham. Lalu kalau sudah menikah dan berkeluarga akan memikirkan yang namanya pendidikan anak. Dan mungkin setelah itu akan berpikir untuk mengumpulkan aset dan lain-lain. Nah, semuanya ini akan bisa dicapai selama seseorang punya income, yaitu jika dia bisa bekerja ataupun usaha. Nah, masalahnya apakah seseorang itu bisa menjamin bahwa sepanjang hidupnya semuanya akan lancar-lancar, baik-baik, dan aman-aman saja? Ternyata tak seorang pun bisa menjamin bahwa hidupnya itu akan lancar-lancar, aman, dan baik-baik saja sepanjang hidupnya. Contohnya di masa pandemi ini, tidak ada yang bisa memprediksi terjadi pandemi corona dan dampaknya bisa seperti ini. Nah, ketika terjadi risiko dalam bentuk sakit kritis, contohnya jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, maka seseorang tidak akan bisa bekerja secara normal, bahkan dia tidak akan bisa bekerja sama sekali. Ketika risiko seperti itu datang, maka orang-orang akan kelimpungan, panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena income-nya otomatis akan berhenti. Mungkin untuk orang-orang yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan, contohnya ASN ataupun pegawai BUMN, mereka masih mendapatkan yang namanya gaji pokok, tetapi tidak lagi mendapatkan tunjangan. Pastinya jumlahnya jauh di bawah yang selama ini dia dapatkan ketika dia masih bekerja secara normal. Bahkan kalau misalnya periode tidak bekerjanya itu berkepanjangan, maka dia mau tidak mau akan pensiun dini. Jika sudah pensiun dini, maka jumlahnya akan jauh di bawah income yang selama ini dia dapatkan.
Nah, ketika hal itu terjadi, maka satu persatu yang sudah dikumpulkan itu akan dikorbankan. Yang pertama mungkin dana darurat, lalu deposito, investasi, aset, pendidikan anak, bahkan cicilan-cicilan dan biaya hidup pun akan terganggu. Yang tadinya dia mau pensiun dengan nyaman, bukannya tidak mungkin, dia bahkan akan pusing karena untuk biaya hidupnya saja terganggu dan bahkan malah menyusahkan keluarganya ataupun orang-orang yang dia kasihi. Kalau kondisinya seperti itu, bagaimana solusinya? Menurut Anda bagaimana? Nah, dalam financial planning ada yang dinamakan dengan income protection. Income protection itu apa? Income protection adalah ketika seseorang sudah tidak bisa bekerja dikarenakan alasan kesehatan, maka dia akan tetap memiliki income atau mendapatkan income. Dan dihitung selama 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 2 tahun untuk pengobatan, 2 tahun untuk pemulihan, dan 1 tahun jaga-jaga. Besarnya income protection itu tergantung dari biaya hidup. Makanya besarnya income protection itu akan berbeda-beda tiap orang. Contohnya untuk orang yang biaya hidupnya 5 juta per bulannya, maka income protection-nya adalah 5 juta dikali 12 dikali 5 karena 5 tahun, dan diperolehlah angka 300 juta sebagai income protection. Nah, Anda sendiri apakah sudah menyiapkan dana 300 juta yang sifatnya liquid, cair, jadi bukan berbentuk aset, sehingga ketika risiko datang suatu waktu, dana tersebut tersedia dan bisa digunakan? Kalau Anda sudah menyiapkannya, bagus, berarti Anda sudah memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik. Nah, masalahnya Anda sudah mengumpulkan itu berapa lama? Apakah Anda tidak merasa sayang? Sudah mengumpulkan susah payah selama bertahun-tahun, tiba-tiba risiko datang dan harus habis sekejap mata. Kalau Anda belum mengumpulkannya, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mengumpulkannya? Karena seperti tadi, risiko bisa datang kapan saja tanpa kita prediksi. Kalau risiko itu sudah terlebih dahulu datang sebelum Anda mengumpulkannya, apa yang terjadi dengan Anda? Nah, saya bisa membantu Anda untuk menyiapkan dana income protection ini hanya dalam waktu 3 bulan saja. Menurut Anda bagaimana?